Halo, selamat datang kembali di catatan Peter. Nah, saya baru pulang kerja nih ya. Ketika dalam perjalanan, ya beberapa belakangan ini, saya sempat memikirkan kembali gitu ya tentang sebuah kasus yang pernah terjadi di tahun 2016 yang sempat membuat heboh kita ya, yaitu kasus motifnya pembunuhan dengan kopi cyanida yang dimana Jessica Wongso yang ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan dan Mirna yang menjadi korban gitu ya. Dan itu kan kasus tersebut itu terjadi di tahun 2016, cukup lama ya. Tapi kemudian beberapa belakangan ini Netflix Media Entertainment itu mencoba untuk mereproduksi dengan gaya apa ya, film ala-ala dokumenter gitu ya, mereproduksi kasus tersebut dengan menghadirkan berbagai narasumber yang pada waktu itu memang terlibat gitu, entah itu sebagai saksi, entah itu sebagai jurnalis, entah itu sebagai apa ya, keluarganya, entah itu sebagai dokter forensik, entah itu dari kepolisian gitu ya. Semua itu dihadirkan gitu ya, dihadirkan dalam Netflix gitu ya, dalam tayangan dokumenter Netflix gitu. Pada tahun 2016 kan ketetapan hukum adalah menetapkan Jessica Wongso sebagai orang atau sebagai pelaku dari kasus pembunuhan tersebut gitu ya. Tapi kan Jessica Wongso mempunyai prinsip atau mempunyai pendirian bahwa dia tidak bersalah. Sampai pada detik ini pun Jessica Wongso tidak pernah merasa bersalah bahwa ia yang telah melakukan pembunuhan tersebut ya, yang menaruh racun cyanida di kopi tersebut itu. Dengan dihadirkannya kembali oleh Netflix kasus tersebut, kemudian netizen itu mulai ramai membicarakan, memiliki sudut pandang yang lain atau mereinterpretasi sebuah kasus tersebut, prosesnya ya, karena aktor-aktor itu dimunculkan kembali oleh Netflix dengan katakanlah objektivitas mereka ya, yang A mengatakan A, yang B mengatakan B, yang C mengatakan C gitu ya, dengan objektivitas mereka yang menurut mereka itu kebenaran mereka sendiri gitu ya. Tapi kemudian kan publik tidak bisa dibendung, opini publik itu tidak bisa dibendung bahwa ternyata setelah dihadirkan kembali publik mempunyai pandangan tersendiri gitu ya, memiliki sudut pandang tersendiri atas kasus yang pernah terjadi gitu ya, di mana publik merasa ada kejanggalan ya, ada kejanggalan dalam statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan dari pihak keluarga Mirna gitu, terutama ayahnya gitu ya. Ada kejanggalan-kejanggalan tersebut gitu. Nah, tentu saja Jessica Wongso sudah tidak bisa melakukan melakukan upaya hukum lagi untuk meringankan hukumannya ya, karena sudah ditetapkan itu. Dan Jessica Wongso karena memiliki prinsip bahwa ia tidak bersalah, sekalipun misalnya kuasa hukumnya itu mengajukan gerasi kepada presiden atau keringanan hukuman, Jessica Wongso tetap tidak mau, karena gerasi itu artinya jika gerasi itu diterima artinya pelaku itu mengakui kesalahannya, kan seperti itu. Karena dengan prinsipnya maka Jessica Wongso tidak akan mau, bahkan misalnya meskipun dikurung atau dipenjara 20 tahun dia akan tetap memilih itu prinsipnya gitu. Yang menjadi dasar pertanyaan saya atau pergumulan saya adalah, apakah mungkin ya, ini buat teman-teman hukum barangkali bisa memberikan penjelasan yang lebih empiris gitu ya. Apakah mungkin dengan misalnya dihadirkan kembali proses kasus yang pernah terjadi di tahun 2016 dan kemudian putusan hakim sudah ditetapkan, kemudian ada satu cara untuk melihat kembali atau mengangkat kembali kasus tersebut ke ranah hukum untuk dipertimbangkan yang menurut masyarakat itu menjadi proses yang adil gitu, baik entah itu untuk keluarga Mirna atau misalnya untuk Jessica Wongso sendiri yang sebagai korban itu, karena dia berprinsip bahwa dia tidak melakukan kesalahan itu, tidak bersalah itu.
Kalau misalnya itu gerasi tidak bisa apa ya? Kalau misalnya gerasi itu tidak mau diajukan oleh Jessica Wongso, apakah mungkin ada kemungkinan lain, ada upaya hukum lain yang memberikan kesempatan bagi semuanya di dalam proses hukumnya untuk mendapatkan hukum yang imbang, hukum yang adil bagi semua pihak gitu ya. Gitu. Mungkin teman-teman hukum bisa memberikan penjelasan secara empiris yang itu ya untuk pertanyaan itu. Dan kalaupun tidak bisa, atau apakah memungkinkan nggak sih dengan proses seperti itu untuk mereformasi sebuah hukum gitu ya, untuk mereformasi sebuah hukum gitu dengan kejadian seperti itu, karena publik itu merasa ada suatu kejanggalan gitu ya di dalam proses peradilan atau pengadilan yang pernah terjadi di tahun 2016. Itu sih yang menjadi pertanyaan saya gitu. Bagaimanapun juga kan hukum itu harus imbang, hukum itu harus adil gitu. Barangkali dengan beberapa langkah upaya hukum untuk diungkap kembali masing-masing dari aktor, masing-masing dari orang yang terlibat di dalam proses hukum itu mendapatkan kesempatan atau mendapatkan hukum yang imbang, hukum yang adil untuk semuanya. Itu aja sih unek-unek saya selama dalam beberapa hari belakangan ini ya, makanya saya membuat video ini. Bagi teman-teman hukum yang mendalami hukum, ilmu hukum, barangkali bisa memberikan statement atau penjelasan gitu kan. Barangkali kita bisa berdiskusi, sharing gitu. Oke, thank you.